berlindungku dari Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Baik para pecinta podcast Suara Dakwah IPARI Kabupaten Sidoarjo dimanapun kalian berada, pada kesempatan pagi hari ini atas izin Allah hadir di studio podcast kami Ustazah tercinta dari KUA Kecamatan Waru. Beliau adalah seorang penyuluh agama fungsional di Kecamatan Waru. Beliau adalah Haja Nishulia MH. Tentunya saudara pecinta podcast sudah ada yang mengenal ya. Beliau pada kesempatan pagi hari ini akan mengisi segmen bimbingan keluarga sakinah dengan tema perempuan-perempuan yang dirindukan surga. Baik, sebelum lanjut kita sapa dulu pemirsa. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah Afifah. Iya, bagaimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah baik. Cuaca memang agak-agak kalau siang panas biasa, malam agak-agak apa ya Bu, bahasanya pedih ya. Dingin-dingin gimana begitu. Oh, iya. Tapi alhamdulillah sehat semua ya Bu. Alhamdulillah. Keluarga bagaimana Ustazah? Alhamdulillah sehat-sehat. Alhamdulillah luar biasa. Semua selalu dalam lindungan Allah. Amin amin. Alhamdulillah. Di tengah kesibukan beliau masih bisa menyempatkan hadir di studio podcast kami IPARI Kabupaten Sidoarjo. Baik Ustazah, pada kesempatan pagi hari ini di segmen bimbingan keluarga sakinah, panjenengan akan membahas tema tentang apa sih kalau boleh tahu? Ya. Ini kebetulan kita sama-sama perempuan ya, kayaknya asik juga ini mengupas tentang perempuan gitu ya. Karena perempuan itu selalu asik dibahas dari segmen manapun ya kan, dari karakternya, kapabilitasnya, dari sifatnya, dari kiprahnya, dari perannya itu selalu asik untuk dibahas ya. Lantas kalau boleh tahu ini ya Ustazah, perempuan seperti apa sih yang akan dirindukan surga itu? Apakah kriteria seperti saya ini apakah bisa masuk di kategori tersebut? Kalau boleh tahu nih Ustazah, coba. Pastinya bisa, sesuai dengan apa ya kriteria yang digariskan oleh Alhamdulillah. Semua punya kesempatan yang sama. Saya Bu Afifah maupun pecinta podcast kita semuanya pasti memiliki kesempatan yang sama selama koridor yang digariskan dari Allah dan Rasulullah ini kita patuhi seperti itu. Oke. Baik, biar pecinta podcast tidak penasaran Ustazah ya. Oh begitu. Iya. Semuanya ini, pembahasan semua ini amat ditunggu oleh pecinta podcast ya. Baik Ustazah, langsung saja panjenengan kupas tuntas tema pada pagi hari ini ya, yakni perempuan-perempuan yang dirindukan surga. Iya, baik. Terima kasih Ustazah Afifah yang sudah memberikan kesempatan ya untuk kita bersama-sama dalam forum yang insya Allah ini ta'alum bil ilm. Mudah-mudahan ini kita mendapatkan berkah semua. Amin ya. Talabul ilmi. Betul sekali. Para pecinta podcast Suara Dakwah Pojaluh Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo dimanapun Anda berada, kalau bicara tentang perempuan yang dirindukan oleh surga, kita akan teringat dengan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban. Itu meriwayatkan hasbaka min nisa'il alamin Maryam ibnata Imran wa Khadijah binti Khuwailid wa Fatimah binta Rasulullah wa Asiyah imrata Fir'aun. Rawahu Ibnu Hibban. Di hadis ini di situ menjelaskan
bahwasanya ada 4 figur perempuan di dunia ini yang sudah jelas dikapling oleh Allah surga. Wah, penasaran juga ini, Ustazah. Coba, siapa saja itu, Ustazah? Seperti itu di hadis itu, yang pasti tidak disebutkan Bu Nur Afifah bukan ya, atau Bu Diskuria bukan. Betul. Tapi Allah Rasulullah menyebut 4 figur perempuan yang luar biasa kiprahnya di dunia ini, khususnya terhadap syiar dakwah agama Islam. Yang pertama adalah Maryam binta Imran. Kita sudah tahu Siti Maryam itu seperti apa beliau, karakternya gitu ya. Beliau itu orang yang sangat-sangat khusyuk menjalankan ibadah. Padahal usianya masih muda gitu ya, belum berkeluarga, tetapi ketaatannya kepada Allah, kekhusyuannya dalam beribadah itu betul-betul patut kita teladani gitu ya. Sehingga ini kemudian diberi karunia Allah yang agung dengan ditiupkannya ruh bayi ke dalam kandungan Sayyidatina Maryam binti Imran ini. Kemudian lahirlah seorang Nabi Isa alaihissalam. Dan ini kemudian struggle beliau dalam memperjuangkan ketauhidan kepada Allah ini luar biasa banget. Karena seorang single parent kemudian punya baby gitu ya Bu ya. Bagaimana kira-kira masyarakat sosial saat itu gitu ya, kita bisa bayangkan. Tetapi Siti Maryam ini luar biasa, ketabahannya, kekuatannya di dalam mengarungi ujian-ujian yang menerpa beliau, sehingga layaklah kemudian salah satu figur yang perlu kita teladani. Bagaimana beliau single parent tapi tetap bisa mewujudkan, bisa membentuk sebuah generasi yang ketauhidannya kepada Allah luar biasa, bahkan diberikan derajat Allah menjadi seorang rasul. Ini sebuah perjuangan itu yang luar biasa menurut saya. Terus bagaimana kalau pada fenomena kehidupan sehari-hari kita kan banyak itu ibu-ibu yang membesarkan, melahirkan anak-anak itu tanpa suami, kemudian tanpa ada pernikahan yang sah. Apakah itu termasuk, Ustaz? Wah, itu kita cari tahu dulu gitu ya. Asal muasal perempuan ini memiliki anak itu dari mana? Pastinya itu termasuk juga. Pastinya tidak bisa disamakan dengan Siti Maryam binti Imran, karena Siti Maryam itu sudah diberikan karunia Allah tanpa suami, dan satu-satunya perempuan yang tanpa suami memiliki anak hanya Siti Maryam saja. Kalau kemudian ada Maryam Soto yang lain, itu beda lagi ya, beda lagi tentunya. Kalau tanpa pernikahan berarti zina yang dilakukan, masya Allah, bila itu jauh dari karakter yang seperti ini gitu ya. Kecuali kalau mungkin ditinggal suami, atau mungkin tidak diurus, atau mungkin karena terjadi perpisahan sehingga dia harus single parent, tapi dia tetap struggle untuk mendidik dan membesarkan anaknya. Ini misi substansi dari figur keteladanan Siti Maryam ada di ibu ini, insya Allah nanti. Kemudian yang kedua ada Khadijah binti Khuwailid, istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Istri bagaimana perjuangannya ya, patut kita contoh ya Ustaz. Betul gitu Bu Afifah, karena Khadijah binti Khuwailid ini sudah terkenal dengan kaya rayanya ya. Betul. Walaupun beliau menikah dengan Rasulullah itu, usianya itu kan terlalu jauh gitu kan, 40 banding 25. Tetapi boleh tahu Bu Afifah, kalau 40-nya Siti Khadijah beda dengan sekarang ya. Iya, 40-nya orang Arab itu masih kelihatan wow gitu ya. Menarik lah kata orang lagi. Kalau secara fisik wah itu masih cantik sekali usia 40. Jadi istilahnya jangan berpikir kayak udah tua itu enggak banget. Kalau di luar kan seperti itu ya. Siti Khadijah ini masih luar biasa, cantiknya luar biasa, cantik lahir, cantik batin, bahkan maliyahnya, duniawianya ini sangat luar biasa. Sekarang kaum sultan gitu ya. Tetapi
perjuangan beliau dalam membackup dakwah Rasulullah ini yang harus kita teladani, ini yang kemudian menjadi mungkin menjadi menjadi sebab Allah memberikan keistimewaan kapling surga ini untuk beliau. Begitu Bu Alifah. Kalau yang ketiga, yang ketiga ini Siti Fatimah. Ini juga nggak asing banget. Oh iya, beliau kan putrinya. Putri baginda Rasulullah SAW. Perlu diketahui Bu Alifah, satu-satunya istri Rasulullah yang memberikan keturunan sampai saat ini gitu ya, itu adalah Siti Khadijah binti Khuwailid. Kemudian beliau menurunkan Siti Fatimah, yang lain sedo ya, meninggal, tinggal Siti Fatimah binti Rasulullah. Dan ini luar biasa keteladanan Siti Fatimah, sampai Rasulullah sendiri ini menangis ketika melihat putrinya tangannya berdarah-darah gitu ya. Walaupun beliau seorang anak Rasulullah. Iya, Khotamul Anbiya wal Mursalin, kekasihnya Allah Subhanahu wa taala, kalau mau minta apa aja pasti dikasih. Tapi dia tidak mengandalkan nasab dari ayahnya. Iya betul. Beliau menggambarkan seorang anak yang mandiri. Betul sekali ya. Etos kerjanya luar biasa sebagai ibu rumah tangga. Beliau menggiling gandum sendiri sampai tangannya berdarah-darah luar biasa. Padahal kalau mau Rasulullah mendoakan apapun bisa. Tapi tidak, Siti Fatimah. Dan satu hal yang mungkin kita teladani, Siti Fatimah ini seorang istri yang sangat-sangat qanaah. Betul sekali. Ketika Sayyidina Ali itu kan ya nggak kaya-kaya banget gitu ya, nggak kaya-kaya banget, sampai sehingga sehari-hari saja Siti Fatimah ini merasa kekurangan, mau yang di masa hari ini apa belum tahu gitu kan, sehingga beliau kesusahan ya sehari-harinya, bagaimana urusan keluarga ini bagaimana. Sehingga pada suatu hari Sayyidina Ali itu dapat rezeki dari seseorang yang kebetulan memberikan uang ganti baju dari ayahnya Sayyidina Ali yang dulu pernah dibeli. Dan itu senang banget dong bisa shopping-shopping gitu ya kalau ibu zaman sekarang ya. Iya, dan saat itu Sayyidina Ali menjanjikan, aku mau ke pasar, mau membelanjakan kebutuhan keluarga kita. Wah, senang luar biasa kan. Ternyata di pasar Sayyidina Ali ketemu sama orang yang minta-minta. Dan itu diberikan harta tersebut yang harusnya dipakai untuk keperluan rumah tangga tadi, yang sudah ditunggu-tunggu sampai istri dan anak-anak gitu ya. Nah, ternyata akhirnya pulang tidak membawa apa-apa Bu Alifah. Dan apa yang bagaimana responnya? Nah, apa yang disampaikan Siti Fatimah kepada Sayyidina Ali ketika disampaikan alasannya, kok nggak bawa apa-apa sayangku, sementara ini kompor sudah menunggu, mau yang dimasak apa, makan selanjutnya kita makan apa? Jawabannya Sayyidina Ali ya, kalau diceritakan diinfakkan kepada seorang yang membutuhkan, jawabannya alhamdulillah suamiku. Kalaupun aku di posisi kamu tadi saat itu, mungkin aku yang bawa uang, yang belanja, kemudian dia, aku pun akan melakukan hal yang sama. Nah, ini luar biasa banget. Kita bayangkan aja nih Bu Afifah, kalau kayak kita di mungkin kalau orang tua gitu ya, tanggal 10 ke atas gitu. Kalau berbalik dengan kenyataan sekarang ya, betul sekali. Kalau ada suami semacam itu, mungkin para ibu-ibu di rumah tidak seperti itu. Nah, bisa jadi malah, bisa jadi auto marah katanya zaman sekarang ya, auto marah. Betul. Marahnya level 17. Ya opo sih, karena sudah ditunggu ini mana tidak bawa apa-apa, malah dikasihkan orang sebentar kan gitu. Tetapi Sayyidatina Fatimah begitu qanaah, seorang figur putri Rasulullah yang betul-betul menerima kondisi itu. Dan ada satu lagi yang terakhir, dan ada satu lagi, ini adalah Asiyah binti Muzahim. Siapa itu? Istrinya Raja Fir'aun. Oh iya. Kita tahu ya, kalau Raja Fir'aun itu kayak gimana ceritanya ya. Seorang ateis yang mengaku dirinya Tuhan, raja yang kurang ajar banget kan ya. Betul kurang ajar, mengaku dirinya Tuhan. Ternyata Siti Asiyah gitu ya, bukan Aisyah, Siti Asiyah ini mau dinikah sama siapa? Raja Fir'aun ini sebetulnya nggak mau, saudara. Kenapa? Ya nggak mau lah Raja Fir'aun seperti itu, sementara Siti Asiyah ini seorang yang taat dalam imannya, taat beragamanya gitu kan. Jadi akhirnya, tetapi dia hanya dalam sebuah kondisi keterpaksaan. Kenapa terpaksa? Karena Raja Fir'aun ini mengancam keluarganya Siti Asiyah di
siksa, ayah ibunya disiksa, saudara-saudaranya disiksa, kalau nggak mau menikah sama Raja Fir'aun. Akhirnya ya bagaimana apa yang harus dikata, akhirnya Siti Asia pun menuruti kemauan Raja Fir'aun untuk dipersunting menjadi istrinya. Tetapi kemudian Siti Asia masih tetap dalam ketauhidannya dong, masih tetap nggak mau, walaupun dia suaminya sudah ultimatum kemana-mana ya kan, aku adalah Tuhan yang harus disembah, tapi istrinya malah justru mengkhianati karena ketauhidannya kepada Allah mengalahkan segalanya. Bahkan diabadikan di dalam Al-Quran surat At-Tahrim itu disebutkan bagaimana doanya Siti Asia kepada Allah. In qalat rabbi ibni li 'indaka baitan fil jannah wa najini min fir'auna. Kata Siti Asia, ya Allah, bangunkan aku sebuah rumah di surga dan selamatkan aku dari ancaman Raja Fir'aun yang sesatnya luar biasa seperti itu. Jadi ketauhidan yang seperti ini kan nggak mudah, apalagi perempuan itu kadang-kadang cenderung, saya agak materi-materi dikit gitu ya. Namanya lihat itu, iya, glowing banget kan lihat hari yang seperti itu senang hidup di sebuah kerajaan, tercukupi semuanya dengan syarat dia harus mengikuti keimanan kepada Raja Fir'aun. Tetapi Siti Asia tetap di dalam ketauhidannya sampai luar biasa. Hanya 4 orang perempuan ini digadang-gadang tampil surganya sudah jelas gitu. Adapun kayak mudah-mudahan kita berdua bisa ya Bunda, paling tidak bisa meneladani karakter sifat beliau, sehingga kita berdua itu bisa termasuk perempuan-perempuan yang dirindukan surga. Betul, amin, insya Allah gitu. Dengan perjuangan kita ya. Semoga perjuangan kita mencarikan nafkah ya, membantu suami mencari nafkah untuk anak-anak itu diganjar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan masuk surga bersama beliau-beliau yang panjenengan dan dijelaskan semua. Karena memang obsesi perempuan itu ya sebetulnya yang paling hakiki adalah mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk masuk ke surganya gitu ya. Walaupun mungkin prestasi orang zaman sekarang obsesinya macam-macam ya. Betul. Menjadi seorang putri Indonesia, menjadi Miss Universe itu prestasi. Kalau kita mah nggak belum Bu. Jadi ibu solihah buat anak-anak kita itu sudah gitu ya. Wajah tak mampu, kemampuan juga nggak ada gitu. Betul. Terus kalau boleh tahu ini ya Ibu, itu tadi kan termasuk orang-orang figur yang akan dirindukan surga. Nah selanjutnya kalau boleh tahu nih ya Bu Aja, ciri-cirinya itu perempuan seperti apa nantinya yang betul-betul akan masuk surga dan dirindukan surga. Baik, Bu Afifah, kalau tadi kita sudah apakah ciri-cirinya itu orang yang termasuk membantu suami mencari nafkah di luar dari pagi sampai malam, apakah itu juga termasuk kategori cirinya? Untuk membantu keluarga, apakah itu seperti itu gitu ya? Baik, Bu Afifah, kalau tadi kita sudah lihat 4 figur tersebut, kita pasti bisa menyarikan ya, mencari sari-sari apa sih dari beliau-beliau ini sehingga digadang-gadang Allah sebagai penghuni yang sudah dipastikan kaptennya di surga gitu. Jadi kalau ini sebetulnya simpel aja. Kalau kita melihat sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Rasulullah SAW, di situ disebutkan ada 4 kategori perempuan itu. Seorang perempuan gitu ya. Pastinya ya. Kalau laki-laki nggak termasuk berarti. Kalau sayangnya ya ada sendiri mungkin ya. Gitu. Ini khusus untuk para cewek-cewek ini. Untuk jadi ngiri dong bapak-bapak. Mereka cari surganya sendiri. Gitu. Asal nggak lewat poligami. Kalau gitu. Katanya gitu soalnya surganya lewat poligami. Alhamdulillah dong ya. Kita jangan deh. Memang mampu ya. Karena poligami itu bukan syariat yang sebegitunya aja dianjurkan, tapi harus ada syarat-syarat dan kriteria dan tidak mudah untuk memenuhinya. Baik, kembali kepada tadi ya yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Sebetulnya simpel ternyata perempuan yang dirindukan oleh surga, yang bisa masuk surga lewat pintu manapun yang dia mau loh. Lewat pintu manapun yang dia mau gitu Bu Afifah. Rasulullah menyampaikan dalam sebuah hadisnya, idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha.
taat kepada suami, termasuk yang terakhir itu tadi ya. Ini kata Rasulullah, garansinya adalah udkhuli min ayyi abwabil jannah siti. Silahkan kamu masuk ke surganya Allah lewat pintu manapun gitu. Boleh pintu 1, pintu 2, pintu 3, pintu 4 gitu ya. Konon katanya di surga besok itu kan ada, kalau menurut riwayat ya, ada khusus pintu orang yang berzakat gitu kan, royan itu khusus untuk orang-orang yang suka berpuasa gitu ya, dan seterusnya gitu. Nah ini kalau 4 kriteria ini ada pada diri kita seorang perempuan muslimah ini, insya Allah nanti kita boleh milih Bu Afifah mau lewat pintu mana gitu. Kalau saya sih milih yang cepat langsung. Oh gitu ya, yang langsung ya. Iya betul. Yang VVIP gitu ya. VVIP gitu ya Bu Afifah ya, betul sekali. Tapi ada syaratnya.